Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki lah yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Selamat datang, Bung. Terima kasih, Jenderal. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Silakan masuk. Oh iya. Silakan masuk, Bung. Silakan duduk. Saudara Soekarno-Hatta, Rajiman, saya sebagai perwakilan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan sesuatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Jepang, Kuniyahu Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Nah, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, Bu. 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded. Kawan-kawan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan dua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Akan tetapi, kita tidak boleh diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau belum dapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada keputusan Jepang dalam kemerdekaan seperti kami. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Jauhkan perubahan kemerdekaan ini. jika beliau tetap mengimplementasikan sikap proklamasi Indonesia PPKI, maka kita membutuhkan dia. Kalau perlu apa? Kita harus berbicara secara baik-baik dengan beliau, Miss. Betul, kawan. Kekerasan bukanlah cara penyelesaian tepat. Sebaiknya, cara Bung Karno pulang dari jalan, kita segera menemuinya. 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ada apa ingin bertemu Bung Karno? Silahkan duduk biar saya panggilkan.
Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, Jepang telah menyerah dan kami ingin meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang merumuskan semua itu. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan itu hak dan tugas PPKI. Baik jika pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman, pada malam hari ini juga akan terjadi pertumpahan darah dan perang besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, setelah aku ke pojok itu dan bermula malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Pak adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi ganda yang akan mengambil alih di negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup dan siap memproklamasikan kemerdekaan itu, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga tahu bicara ini dengan Jepang dan saya takut jika Jepang hanya melakukan itu sebenarnya sorong-sorong. Jika kita berbuat salah, maka terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang sendiri ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan persiapan tentara Jepang. Coba, apa yang kau bisa perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tetap di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena kurang perhitungan dan dapat memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, jika kalian masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 00.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Sodako Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Itu kami Bung, ada apa ini? Ada apa ini? Ikut kami. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Baiklah, jika itu keinginan Anda, saya akan merumuskan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berdasarkan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan revolusi ada yang tepat. Saya sudah merencanakan sistem ini itu dijalankan tahun 12. Kenapa dia bilang 17? Kenapa dia bilang 17? Atau tanggal 16? Saya tidak tahan menerangkan dengan mempertimbangkan akal. Mengapa tanggal 17 memberi harapan kepadaku? Akan tetapi saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu baik. Tanggal 17 ini suci. Pertama-tama kita sedang di bulan suci Ramadan. Tempat seorang berpuasa. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadasimaeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemputan tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Kundenko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silakan pakai saja rumahku, Bung Karno. Ruangan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan sambutan. Tolong ambilkan saya selembar kertas dan pena. Sebentar, saya ambil dulu. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Permisi, Bung, saya tinggal dulu. Keadaannya mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga dapat berjalan menyelesaikan pekerjaan sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi Indonesia sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong ketikkan Sayuti Melik. Baik.
Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut. Dek, tolong jadikan saya bendera dari kain merah putihmu. Gih, Mas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dan mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat disaksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Kini bangsa kita telah merdeka. Merdeka! Merdeka!